Sifat berikutnya adalah distributif. Ya, bentuk umumnya adalah ini. A dikali B tambah C sama dengan A dikali B, kemudian ditambahkan dengan A dikali C. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan membuktikan apakah sifat ini benar berlaku pada perkalian. Apakah nanti akan sama antara yang di sebelah kiri tanda sama dengan dan sebelah kanan tanda sama dengan? Kita coba lakukan percobaannya. Misalnya nih, 2 dikali negatif 4 tambah 3. 2 dikali dalam kurung negatif 4 tambah 3 sama dengan berapa? Jika dihitung dengan cara mengerjakan operasi di dalam tanda kurung terlebih dahulu, maka diperoleh hasilnya menjadi, ingat lagi ya, bagaimana cara menjumlahkan bilangan positif dan negatif seperti yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, perhatiin. Yang di dalam tanda kurung duluan yang kita kerjakan. Negatif 4 tambah 3. Hasilnya adalah negatif 1. Maka, di soalnya tadi kan 2 dikali. Di dalam kurung negatif 4 tambah 3. Maka ini akan sama dengan 2 dikali negatif 1. Di percobaan sebelumnya, kita coba bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Maka 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan sifat distributif. Bentuk perkalian ini akan berubah menjadi ini. 2 dikali negatif 4 ditambah dengan 2 dikali 3. Kerjakan bagian tanda kurung pertama terlebih dahulu, dengan aturan perkalian seperti yang di awal tadi. Yang dikalikan itu angka negatif 4, berarti tandanya negatif. Berdiri menghadap ke arah kiri, di posisi 0. Selanjutnya pengalinya angka 2, maka dia positif. Kita melangkah maju sebesar 2 langkah. 1 langkah sebanyak 4 ruas. 1, 2. Posisi akhirnya adalah pada negatif 8. Sehingga diperoleh negatif 8 tambah di dalam kurung 2 dikali 3. Kemudian kita kerjakan bagian tanda kurung kedua. Yang dikali angka 3, tandanya positif. Maka berdiri di posisi 0 menghadap ke arah kanan. Ya. Selanjutnya pengalinya angka 2 positif, maka kita maju sebesar 2 langkah. 1 langkah sebanyak 3 ruas, maka hasil akhirnya adalah 6. Ini adalah hasil dari tanda kurung kedua. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali negatif 4 tambah 3. Itu sama dengan 2 dikali negatif 4 ditambah dengan 2 dikali 3. Ingat lagi bagaimana cara menjumlahkan bilangan positif dan negatif pada pertemuan sebelumnya. Diperolehlah hasilnya negatif 8 tambah 6 menjadi negatif 2. Jadi kita simpulkan 2 dikali dalam kurung negatif 4 tambah 3 itu sama dengan negatif 2. Hasilnya sama nih, ya. Baik kita mengerjakan operasi di dalam tanda kurung terlebih dahulu, ataupun percobaan menggunakan hukum distributif. Nih, hasilnya sama-sama negatif 2. Maka pada operasi perkalian, terhadap penjumlahan itu berlaku sifat distributif. Ini bentuk umumnya. Kemudian lanjut ke materi pembagian bilangan bulat dengan garis bilangan. Aturan mainnya A dibagi B.
A menjadi bilangan yang dibagi dan B menjadi bilangan pembagi. Posisi awal ditentukan oleh bilangan yang dibagi. Artinya posisi awal ditentukan oleh bilangan yang di depan. Ya. Awal menghadap itu ditentukan oleh bilangan pembagi. Jadi awal menghadapnya itu ditentukan oleh bilangan yang di belakang. Jika positif, maka menghadap ke kiri. Jika negatif, menghadapnya ke kanan. Nah, arah melangkah selalu menuju angka 0. Dan hasil bagi sebanyak langkah geraknya. Ya, dan tanda bilangannya itu akan positif jika dia melangkah maju dan negatif jika dia melangkah mundur. Oke, kita coba ya. Contohnya 6 dibagi 3. Posisi awal sesuai dengan bilangan yang dibagi yaitu 6. Bilangan pembaginya angka 3, itu positif. Artinya berdiri menghadap ke arah kiri. Dan satu langkah sebanyak 3 ruas. Nih, posisi awalnya di 6. Kemudian dia menghadap ke arah kiri. Seperti aturan tadi, pada pembagian ini dia selalu menuju angka 0 geraknya. Langkah pertama, langkah kedua. Hasil bagi itu sebanyak langkahnya, berarti karena ada 2 langkah, berarti hasil baginya 2. Nah, karena gerakannya maju, dari 6 ke 0 dia bergerak maju, maka hasilnya positif. Contoh berikutnya, negatif 6 dibagi 3. Berarti posisi awalnya adalah negatif 6. Bilangan pembaginya angka 3, positif, berarti dia menghadap ke arah kiri. Dan satu langkah sebanyak 3 ruas. Posisinya awal di negatif 6, kemudian menghadap ke arah kiri. Arah gerak selalu menuju angka 0. 1, 2. Oke, berarti ada 2 langkah. Nah, karena geraknya mundur dari negatif 6 ke 0, maka hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Contoh berikutnya, 6 dibagi negatif 3. Posisi awalnya di 6, kemudian bilangan pembaginya itu negatif, maka berdiri menghadap ke arah kanan, dan satu langkahnya sebanyak 3 ruas. Arah geraknya menuju angka 0, maka ini dia bergeraknya. 1, 2. Berarti ada 2 langkah, dan dia mundur. Berarti hasilnya adalah negatif. Jadi 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Contoh keempat, negatif 6 dibagi dengan negatif 3. Posisi awalnya itu di negatif 6. Bilangan pembaginya itu adalah bilangan negatif ya, angka negatif 3. Artinya berdiri menghadap ke arah kanan. Satu langkahnya sebanyak 3 ruas. Bergerak menuju angka 0. 1, 2. Oke, berarti ada 2 langkah. Dan karena geraknya maju, maka hasilnya positif. Jadi, negatif 6 dibagi negatif 3, hasilnya adalah positif 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan tentang pembagian adalah, positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif.
Negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Sama seperti perkalian tadi. Nah, kalau di pembagian, jika tandanya sama, jika dua buah bilangan memiliki tanda yang sama, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Nih. Tapi jika dua buah bilangan tersebut tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya adalah negatif. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, ini dia kesimpulannya. Kesimpulan yang kita bahas tadi. Di sini ada soal latihan ya, Nak ya. Ada 3 buah soal latihan. Kalian tidak perlu tulis soalnya. Tapi kalau mau tulis juga nggak apa-apa sih. Yang paling penting sama Miss adalah kalian tuliskan langkah penyelesaiannya. Itu yang paling penting. Jadi Miss tidak mau langsung nuliskan jawabannya. Ya, Miss minta kalian tuliskan langkah penyelesaiannya. Ini 3 soalnya. Oke, 3 soal tersebut dikumpulkan ke Miss lewat WA pribadi Miss. Ya, tidak di grup kelas. Tidak di grup paralel juga. Jadi langsung ke WA pribadi Miss. Kerjakan di buku latihan. Miss tunggu pengumpulan tugasnya terakhir pada hari Senin jam 4 sore. Lewat dari itu, tugasnya tidak Miss terima lagi. Paham ya, Nak ya? Oke, Miss tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.